Surgawi. Bab 157. Saudaraku. Tang Xia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Xiao Tians dengan tidak percaya. Itu benar-benar Xiao Tians. Meskipun dia tidak dapat mempercayainya di dalam hatinya, pada saat ini, 10 dewa perang sedang berlutut di depan Xiao Tians. Xiao Tianslah yang menyelamatkan mereka tadi malam. Nona. Saat ini, Tang Mei berlari ke arah Tang Xia dan memandang Tang Xia dengan cemas. Nona, kamu baik-baik saja. Tang Xia menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, Xiao Mei, itu kakak Hanye yang kamu cari, kan? Tang Mei mengangguk. Baiklah, Nona, saudaraku tidak lagi dipanggil Xiao Hanye. Dia telah mengubah namanya menjadi Xiao Tians. Saudara Tians, dia sekarang adalah Raja Surga, orang kuat setingkat Raja Surgawi, dan yang ketujuh sebagai Komando Departemen Perang Kerajaan Naga. Tang Xia memandang Xiao Tians di depan pintu dengan mata terbelalak. Saat ini, Xiao Tians juga sedang melihat semua orang di keluarga Tang. Matanya memerah sesaat. 5 tahun. Sudah 5 tahun aku tidak bertemu mereka. Kakek, paman, bibi, dan sepupunya tidak bertemu satu sama lain selama 5 tahun. Terutama Tang Zhen, dengan kepala tua penuh rambut putih dan mata merah, yang membuktikan bahwa lelaki tua ini memiliki kehidupan yang sangat sulit setelah ibunya. Kematian. Bagus, sangat buruk, abis. Bang. Saat berikutnya, Xiao Tians berlutut di depan semua orang di keluarga Tang, dengan air mata berlinang. Kakek, maafkan aku, Tians tidak berbakti dan membuatmu takut tadi malam. Boom. Ketika Xiao Tians berlutut di depan Tang Zhen, semua mata-mata dari berbagai kekuatan di luar keluarga Tang yang datang untuk memata-matai berita tersebut semuanya terkejut saat ini. Tubuh Xiao Tians samar-samar dipenuhi dengan aura yang jauh melebihi level Dewa Perang, dan aura lelaki tua di belakang Xiao Tians juga jauh lebih tinggi daripada aura Dewa Perang yang kuat. Dan orang yang mengirim orang untuk menyelamatkan keluarga Tang tadi malam sebenarnya adalah anak terlantar dari keluarga Xiao 5 tahun lalu. Sekarang dia telah mencapai tingkat Raja Surgawi, kembalinya putra raja yang ditinggalkan. Dia tidak memilih pergi ke keluarga Xiao, tetapi datang langsung ke keluarga Tang. Pasukan utama di Yanjing ini telah lama menyadari fakta bahwa keluarga Xiao mengusir Xiao Hanye. Sekarang Xiao Tians keluar dari keluarga. Tetapi sekarang setelah dia kembali, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dan memiliki penglihatan yang terbatas. Oleh karena itu, mata-mata ini dan keluarga kaya raya di Yanjing hanya berani memposisikan kekuatan Xiao Tians di tingkat Raja Surgawi. Pada saat ini, berdiri di puncak tangga, Tang Zhen meneteskan air mata. Dia menatap kosong ke arah Xiao Tians yang sedang berlutut di bawah, dan suaranya tercekat oleh isak tangis. Anak baik, anak baik. Akan lebih baik jika kamu kembali, akan lebih baik jika kamu kembali. Saat berikutnya, Tang Zhen, dengan gemetar, berlari ke arah Xiao Tians dan membantunya berdiri dengan tangannya sendiri. Rambut abu-abu Tuan Tang Zhen berkibar tertiup angin. Dia kelelahan dan memandang Xiao Tians, cucunya dan putra kandung dari putrinya yang telah meninggal, Tang Yun, berdiri di depannya dengan sangat rumit sangat bersemangat. Air mata mengalir tak terkendali. Tians. Saat berikutnya, kedua paman Xiao Tians juga datang, mata mereka sangat rumit, dan hati mereka sangat terkejut. Tians, jangan menangis. Tang Yan yang seksi dan sangat cantik juga berjalan ke arah Xiao Tians dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari wajahnya. Kegembiraan di hati saya tidak bisa digambarkan lagi. Faktanya, tadi malam, keluarga mereka sudah curiga bahwa Xiao Tians membantu mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang berani percaya bahwa Xiao Tians telah mencapai kekuatan tingkat raja setelah tidak bertemu satu sama lain untuk 5 tahun. Tapi sekarang ketika Xiao Tians berdiri di depan mereka, mereka berani untuk benar-benar yakin. Ini adalah Xiao Tians, pembangkit tenaga listrik tingkat raja sejati dengan 10 dewa perang di bawah komandonya. Pada saat ini, mata-mata di pinggiran keluarga Tang dengan cepat melaporkan kepada kekuatan di belakang mereka bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Yanjing. Tidak ada yang menyangka bahwa putra keluarga Xiao yang ditinggalkan sekarang akan menjadi Raja Surga dan kembali, dan sejak saat itu, terlihat dari karakter Xiao Tians bahwa Xiao Tians adalah orang yang tegas. Tadi malam dia langsung menghancurkan dewa perang keluarga Huang, keluarga Feng, keluarga Ma dan keluarga Sun. Ini tadi malam ketika dia tidak kembali, tapi bagaimana dengan hari ini? Hari ini dia kembali, dan ada pria kuat misterius bersamanya, jadi apa yang akan dia lakukan? Xiao Tians muncul di gerbang keluarga Tang, dan 10 menit kemudian, seluruh Yanjing berada dalam kegembiraan.
Semua keluarga kaya raya tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak yakin apakah Xiao Tians akan menyusahkan dua keluarga kaya di belakang keluarga Huang. Namun dalam hati mereka sangat yakin bahwa hari ini, 4 keluarga kaya di Yanjing pasti akan musnah. Untuk sesaat, seluruh Yanjing menjadi panik. Selain itu, ada orang kuat tingkat Raja Surgawi baru di Kerajaan Naga. Dia masih orang kuat tingkat Raja Surgawi yang tegas dalam membunuh perintahnya. Sejujurnya, Xiao Tians sekarang memimpin 2 dari 10 Raja Surgawi. Kembalinya Dewa Perang ke Yanjing akan berdampak besar pada seluruh Kerajaan Naga. Saat ini, tetua keluarga Xiao di Yanjing duduk di ruang pertemuan keluarga sepanjang malam. Saat ini, wajah semua orang menjadi pucat karena terkejut. Dia benar-benar anak yang mereka usir saat itu. Dan sekarang Raja Prestasi telah kembali, dia diikuti oleh orang-orang kuat yang berada di puncak 10 Dewa Perang, tetapi sosok seperti itu tidak pernah kembali ke keluarga Xiao mereka. Hei, hehe, keluarga Xiao, keluarga Xiao. Xiao Potian, yang duduk di kursi master, sangat marah hingga dia menghancurkan meja giok di sebelahnya dengan tamparan. Dia mendengus marah, bangkit dan pergi. Dia awalnya adalah putra kilin dari keluarga Xiao mereka, tapi sekarang dia telah bergabung dengan keluarga Tang. Kembali ke keluarga Tang. Yang membuatnya semakin menyesal adalah dia tidak bersikeras mendengarkan kata-kata putranya tadi malam dan mengirim pasukan untuk menyelamatkan keluarga Tang. Jadi sekarang setelah Xiao Tians kembali, apakah dia masih akan merindukan keluarga Xiao mereka? Maukah kamu melakukannya lagi? Bisakah kamu? Itu semua adalah hal baik yang kamu lakukan. Ketika Xiao Potian berjalan ke pintu aula, dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan berteriak pada tetua keluarga Xiao di aula. Keluarga Tang mengalami bencana tadi malam. Itu adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Xiao dan Xiao Tians untuk berdamai, tapi mereka tetap menyerah. Menyerah. Saat berikutnya, Xiao Su, kepala keluarga Xiao saat ini, sedang memotong bunga dengan gunting di halaman rumahnya. Tiba-tiba, tanpa memperhatikan, dia memotong seluruh bunga. Gunting itu menyentuh lengannya lagi, dan setetes warna merah cerah darah jatuh ke tanah. Dia adalah Raja Surga. Xiao Su berdiri tertegun di tempat. Dia terdiam lama sekali. Itu adalah putranya, tapi dia diusir dari keluarga dengan tangannya sendiri 5 tahun lalu. Pada saat ini, untuk pertama kalinya, jejak penyesalan muncul di hati Xiao Su, jejak penyesalan yang mendalam. Saat ini, di pinggiran kota Yanjing, dia adalah satu-satunya orang di rumah bobrok tempat Long Zhangguo tinggal. Long Zhangguo melihat informasi di ponselnya dan menghela nafas dalam-dalam. Yang lain tidak mengetahui kekuatan Xiao Tians dan Tuan Xing yang misterius, tetapi dia mengetahuinya. Itu adalah 2 Raja Surgawi. Mereka adalah 2 raksasa tak tertandingi yang kekuatannya tidak lebih lemah dari miliknya. Sekarang 2 raksasa yang tak tertandingi di puncak tingkat mendiang kaisar telah datang ke Yanjing. Dapatkah klan Ouyang dan klan Situ masih ada? Apakah masih bisa dilakukan? Hei, segalanya akan berubah di Yanjing. Long Zhangguo menghela nafas dalam-dalam. Dia sedang berjuang di dalam hatinya, ragu apakah dia harus bertemu dengan Xiao Tians dan meminta Xiao Tians untuk melepaskan 2 orang kuat itu. Bagaimanapun, hilangnya kedua gerbang tersebut akan berdampak besar pada situasi seluruh kerajaan naga. Dia bahkan tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Apakah kamu ingin pergi? Departemen Perang Kerajaan Naga sudah cukup berhutang padanya, apakah kamu ingin pergi? Long Zhangguo ragu-ragu. Untuk itulah nenek moyang Departemen Perang Kerajaan Naga yang tak terhitung jumlahnya telah mengorbankan hidup mereka. Ingin pergi. Bab 158. Di gerbang keluarga Tang, 3 tokoh generasi muda di Yanjing selain Long Ye, Chen Bin, Zhang Wang, dan Zhan Xiongfei, semuanya ketakutan saat melihat Xiao Tians tahun yang lalu. Seorang pemimpin muda generasi Yanjing. Tentu saja mereka mengenal satu sama lain, tetapi ketika mereka bertemu lagi setelah 5 tahun, mereka bahkan tidak dapat melihat punggung Xiao Tians. Pada saat ini, Long Ye memandang Xiao Tians yang mendominasi, dan dia sangat sedih. Di depan Xiao Tians, dia, Dewa Perang, adalah lelucon di tahap awal, sebuah lelucon besar. Di depan Xiao Tians, dia tidak memiliki wajah sama sekali, mengaku sebagai pemimpin generasi muda di Yanjing. Saat berikutnya, Long Ye menarik napas dalam-dalam, menggendong Huang Kai, yang anggota tubuhnya hilang, dan berjalan ke arah Xiao Tians. Dia berkata kepada Xiao Tians, "Saudara Xiao, ini Huang Kai. Dia sangat sombong di keluarga Tang kemarin. Bagaimana cara menghadapinya?" Boom!
Xiao Tians berbalik dan menyerang dengan telapak tangan di udara, membuat Huang Kai terbang keluar. Saat dia berada di udara, tubuh Huang Kai meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit menimpa mata-mata di kejauhan. Sangat ketakutan hingga mereka gemetar. Keluar. Saat berikutnya Xiao Tians berteriak pada mata-mata di pinggiran, dan kemudian dari Tian ke-11 hingga Tian ke-20, 10 dewa perang juga mengangkat kepala mereka dan melihat ke sana. Tiba-tiba, mata-mata yang dikirim oleh berbagai kekuatan di Yanjing melarikan diri ke segala arah. Karena jika kamu tinggal lebih lama lagi, kamu akan mati. Bahkan Long Ye, melihat Huang Kai yang diledakkan menjadi kabut darah oleh Xiao Tians, masih ketakutan. Dia awalnya mengira Xiao Tians akan mengatakan beberapa patah kata kepada Huang Kai. Tapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Tians bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Huang Kai, dan membunuhnya begitu saja. Pada saat ini, Long Ye mengerti bahwa visi Xiao Tians telah melampaui visinya. Orang seperti Huang Kai mungkin dianggap sebagai sosok nomor satu di mata Long Ye, tapi di depan Xiao Tians, dia hanyalah seseorang yang bisa ditembak mati. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Xiao Tians berbicara. Xiao Tians berbalik dan menatap Long Ye, mengangguk dan berkata, "Kamu masih baik-baik saja, bisakah kamu bertarung lagi?" Long Ye tertegun sejenak, karena saat ini Xiao Tians bertanya padanya apakah dia bisa bertarung lagi. Apakah itu berarti Xiao Tians akan segera memulai pertarungan baru? Pada saat ini, Tang Zhen akhirnya sadar, memandang Xiao Tians dan berkata, "Nak, pulanglah dan istirahat sebentar. Kamu datang pagi-pagi sekali, apakah kamu belum sarapan? Pulanglah dan makan sesuatu. Aku akan membiarkan bibimu melakukannya untukmu." Xiao Tians menggelengkan kepalanya dengan mata dingin dan berkata, "Tidak perlu, kakek. Aku tidak muncul tadi malam hanya untuk memancing, hanya untuk melihat siapa dalangnya. Sekarang aku sudah mengetahui pihak lain, mereka berdua orang-orang dari kakek Yanjing, silakan istirahat di rumah dan bersihkan rumahmu. Aku akan mencari 2 penjaga sekte." Pada saat ini, momentum Xiao Tians melonjak ke langit, dan niat membunuh di hatinya menjadi semakin kuat. Tang Zhen tertegun dan dengan cepat meraih tangan Xiao Tians dan berkata, "Nak, jangan pergi. Keluarga itu sudah terlalu lama diwariskan, dan pasti ada pembangkit tenaga listrik tingkat raja di dalamnya. Kamu, tidak masalah. Ada hal-hal yang harus dilakukan, belum lagi mereka menghina ibuku. Ini tidak bisa dimaafkan." Xiao Tians mendorong tangan Tang Zhen, berbalik dan berkata kepada Tian 11 dan 10 perang teratas lainnya, "Dewa, 10 menit. 10 menit untuk makan dan istirahat, dan kita akan berangkat 10 menit lagi." "Ya." Tian Xi dan yang lainnya menjawab, lalu buru-buru menyantap sarapan yang disajikan oleh keluarga Tang. Tidak ada lagi suara yang keluar. Xiao Tians mengangguk, menatap Long Ye lagi dan berkata, "Masih bisakah kamu bertarung?" Mata Long Ye sangat cerah saat ini. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan senyum sinis di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu bisa membunuh dewa perang tahap awal lainnya." Long Ye tersenyum. Saat ini, dia sudah mengerti apa yang akan dilakukan Xiao Tians. Kakeknya adalah Long Zhanguo, Marsal Umum Departemen Perang Naga, jadi Long Zhanguo selalu mempertimbangkan terlalu banyak hal. Dan dia, Long Ye, juga sangat dipengaruhi oleh Long Zhanguo sampai batas tertentu. Tapi sekarang dia bersama Xiao Tians, dia tiba-tiba melepaskan belenggu di hatinya. Dia ingin pertarungan yang bagus. Aku sudah lama melihat orang-orang tersembunyi itu, dan aku tidak senang. Ketika kerajaan naga bertempur di luar wilayah, mereka tidak pergi, dan mereka hanya ingin duduk santai dan menikmati hasilnya. Bagaimana bisa seperti itu? Orang-orang seperti itu harus dibunuh, kata Long Ye dengan niat membunuh. Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Ya, dia pantas dibunuh. Ingat apa yang kamu katakan hari ini." Xiao Tians tersenyum penuh arti pada Long Ye. Faktanya, dalam beberapa bulan terakhir, Long Zhanguo beberapa kali mengundang Xiao Tians untuk bergabung dengan Departemen Perang Panjang, dan bahkan menjadi penerus Departemen Perang Panjang. Xiao Tians bahkan tidak setuju, tapi itu karena ada beberapa keberadaan menjijikkan di Kerajaan Naga. Pasukan rahasia ini telah diwarisi sejak lama. Mereka tidak mengenali Kerajaan Naga, hanya diri mereka sendiri. Oleh karena itu, bahkan di masa tersulit ketika Kerajaan Naga didirikan, mereka tidak dilahirkan, tetapi mencoba yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri. Sekarang Kerajaan Naga semakin kuat selangkah demi selangkah, orang-orang ini telah menemukan jawabannya. Orang-orang ini kuat dan berkuasa, dan warisan mereka jauh lebih tua daripada berdirinya Kerajaan Naga.
Long Zhanguo mengadopsi kebijakan yang lembut terhadap mereka. Xiao Tians tidak setuju dengan ini. Apa gunanya memelihara sekelompok anjing dengan tulang di punggungnya? Apakah Anda menunggu mereka menggigit Anda dari belakang? Jadi Xiao Tians tidak akan benar-benar pergi ke Departemen Perang Kerajaan Naga untuk mengabdi. Bahkan posisi Raja Surgawi yang diminta dari Wan Tiansheng untuk menipu Gao Weiwei dan Chen Shuzhen. 10 menit berlalu dengan cepat, dan Tianxi serta 10 dewa perang lainnya berdiri lagi di puncaknya. Matanya seperti belati, dan tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menatap Xing Lao lagi dan berkata, Xing Lao, aku harus merepotkanmu sekali lagi, kali ini kamu tidak perlu berkontribusi, cukup bantu aku menghadang mereka yang melarikan diri dari pinggir lapangan. Petik 2. Tuan Xing tersenyum dan berkata, tidak masalah, sebagian besar luka saya sudah sembuh. Saya telah beristirahat selama 3 tahun, dan inilah waktunya untuk meregangkan otot saya. Ayo pergi. Teriak Xiao Tians pada saat berikutnya dan naik kereta. Aku akan memimpin jalan. Setelah Long Ye tertawa liar, dia langsung melompat ke kereta Xiao Tians dan menjadi pengemudi Xiao Tians sendiri. 10 dewa perang teratas, termasuk Tuan Xing dan Tianxi, juga naik kereta itu. Saat berikutnya, iring-iringan mobil Xiao Tians menderu menuju kediaman klan Ouyang. Tang Zhen dan anggota keluarga Tang lainnya memandang ke arah kepergian Xiao Tians dengan penuh perhatian. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika Xiao Tians datang, dia tidak akan merepotkan keluarga Huang, keluarga Feng, keluarga Sun, dan keluarga Ma, tetapi langsung pergi ke keluarga Yanjing. Ada 9 sekte di Kerajaan Naga. Sekte ini sudah seperti serangga penghisap darah di negeri ini sejak zaman kuno. Setiap kali negara baru didirikan, 9 sekte mereka akan memindahkan markas keluarga mereka ke pinggir ibu kota. Misalnya, di era ini, 9 klan besar Kerajaan Naga yang telah diwarisi selama lebih dari 100 tahun, atau bahkan 2 atau 300 tahun, telah mendirikan 9 basis keluarga di sekitar Yanjing. 9 gerbang membentuk lingkaran, mengelilingi Yanjing di tengah. Sekitar sesuatu. Keuntungan besar diambil setiap saat. Mengambil sumber daya yang sangat besar. Kesembilan klan selalu berada dalam semangat yang sama, dan klan-klan tersebut telah menikah satu sama lain, dan pengaruh mereka semakin terjalin di tanah Kerajaan Naga. Dampaknya sangat besar, jadi inilah salah satu alasan mengapa Long Zhanguo tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Gerakan seluruh tubuhmu. Sulit. Kediaman Ouyang Gate Valve dan situ Gate Valve berada di barat daya Yanjing, dan jarak antara kedua Gate Valve tersebut sangat dekat. Dan ketika Xiao Tians bergegas ke klan Ouyang, Ouyang Jing, kepala klan Ouyang, telah menerima berita tersebut. Dia segera memanggil Situ Haoran, dan semua orang kuat tingkat raja di 2 keluarga besar diberangkatkan. Tidak ada yang menyangka bahwa ada 9 ahli tingkat Raja Surgawi di antara 2 klan besar ini, dan di antara mereka ada 2 Raja Surgawi Puncak. Inilah keyakinan yang mereka miliki untuk menantang Long Zhanguo. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dari klan Ouyang dan klan Situ yang hampir sekuat Departemen Perang Kerajaan Naga. Belum lagi 7 gerbang sisanya. Dan yang paling kuat, di antara klan timur berusia 300 tahun di Yanjing, adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar sejati. Kekuatan gabungan dari 9 klan besar Kerajaan Naga lebih besar daripada penguasa Departemen Perang Kerajaan Naga. Di sebelah barat daya Yanjing, di pinggiran kota, kediaman keluarga Ouyang berada di sebuah lembah, dikelilingi oleh kicauan burung dan wangi bunga. Lembah ini radiusnya lebih dari 10 mil dan merupakan area terlarang mutlak bagi klan Ouyang. Pada saat ini, di depan gerbang lembah, di bawah gapura antik yang tingginya lebih dari 50 meter, Ouyang Jin, Situ Haoran, 5 tetua tingkat Raja Surgawi, dan lebih dari 20 dewa perang yang kuat berdiri di sana. Ya, 2 tetua agung di puncak Raja Surgawi di antara 2 klan besar tidak keluar. Kedua tetua agung itu adalah puncak dari klan dan tidak dapat dengan mudah dipindahkan. Mereka hampir menyentuh ambang batas tingkat Kaisar, 1 langkah lagi dari setengah langkah ke tingkat Kaisar. Dan ketika mereka benar-benar membuat terobosan lain, meski mereka tidak bisa mencapai level Kaisar, mereka masih bisa selangkah lebih dekat ke peringkat 9 klan besar. Ya, klan Ouyang dan klan Situ hanyalah 2 peringkat terbawah di antara 9 klan-klan di Kerajaan Naga. Itu sebabnya mereka begitu bersemangat untuk bergabung dengan dunia dan ikut campur dalam urusan duniawi. Meskipun 9 sekte berada di sisi yang sama di permukaan, mereka juga bertarung secara terbuka dan diam-diam secara internal. Setengah jam kemudian, kereta Xiao Tians dan Tuan Xing berhenti di gerbang lembah klan Ouyang.
Xiao Tians dan Tuan Xing berjalan dengan mata dingin dan menghadap langsung kedua penjaga gerbang. Ketika Xiao Tians melihat tuan dari dua klan besar, dia tidak bisa menahan senyum, dan berkata dengan acuh tak acuh kepada Tuan Xing, yang dikelilingi oleh jubah hitam, haha. Tuan ada 7 klan besar dan lebih dari 20 dewa perang berkumpul di sini. Tuan Xing juga tersenyum, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, yah, itu cukup bagus. Jika pasukan ini dimasukkan ke Departemen Perang Kerajaan Naga dan diseret ke medan perang di luar wilayah, maka kehidupan Kerajaan Naga akan jauh lebih baik. Lebih mudah. Xiao Tians mengangguk dan berkata, ya, sayang sekali orang-orang ini tidak pergi. Para senior dari Departemen Perang Kerajaan Naga sedang berjuang hidup dan mati di garis depan, tetapi orang-orang ini menikmati perdamaian di negara ini. Tuan Xing, sejujurnya, orang-orang ini sangat menjijikkan. Tuan Xing tersenyum dan berkata, kalau begitu bunuh saja mereka, kan? Xiao Tians, jangan terlalu sombong. Kamu hanyalah 2 raja dan 11 dewa perang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan kami hari ini? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena kamu bersikeras mencari kematian, maka kami akan membantumu hari ini. Kaulah yang ingin melakukannya. Ya. Bahkan jika kami membunuhmu hari ini, Longzhan Guo tidak akan mengatakan apa-apa. Ouyang Jing meraung pada Xiao Tians dengan mata dingin. Bertahun-tahun yang lalu, tidak ada yang berani menantang keagungan 9 gerbang mereka seperti ini. Sejak berdirinya Kerajaan Naga, ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Tians. Situ Haoran juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dan berkata, hei, sayang sekali. Kami tidak ingin putus dengan Departemen Perang Kerajaan Naga, tapi kamu harus datang. Martabat keluarga tidak bisa dihina. Jadi kamu bisa tinggal hari ini. Hahaha, hahaha. Saat berikutnya Xiao Tians mendengar perkataan kedua orang kuat itu, dia merasa geli dan tertawa. Saat berikutnya, senyum Xiao Tians memudar, dan dia memandang mereka dengan penuh ejekan dan berkata perlahan, siapa yang memberitahumu bahwa kamu dan Tuan Xing adalah Raja Surga? Boom, boom. Saat Xiao Tians selesai berbicara, dia dan Tuan Xing tiba-tiba memancarkan aura puncak tingkat kaisar akhir pada saat yang sama, dan aura tingkat kaisar melesat langsung ke langit. Titik. Tuan Xing juga berkata sambil tersenyum mengejek, mereka hanyalah sekelompok katak di dalam sumur yang bahkan tidak berani pergi ke medan perang di luar wilayah. Tingkat kekuatan ini tidak ada artinya di medan perang di luar wilayah. Bahkan memiliki level kaisar, dan mereka masih menyebut diri mereka klan. Sungguh konyol. Xiao Tians mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita bunuh mereka. Tuan Xing tersenyum dan mengangguk, oke. Pada saat ini, wajah 2 orang kuat dari 2 klan besar berhadapan dengan Tuan Xiao Tians dan Tuan Level. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, kedua raja, yang tadi sombong, berteriak-teriak martabat sekte tidak boleh dihina, semua berkeringat dingin. Ternyata lawannya bukanlah raja sama sekali, melainkan seorang kaisar yang jauh lebih sakti dari raja. Tingkat kerajaan yang nyata. Senjata raksasa yang tak tertandingi. Bersambung.